Gerungkat itu salah semua itu. Oke. Nanggapinya bagaimana? Monggo yang ditanggapi yang mana? Hei. Iku bikin makam palsu itu salah itu. Itu Oke, bukan wes ini saya yang menjawab. Saya bisa membuktikan. Saya orang Jogja. Siapa yang memasukkan kuburan palsu Kartosudiro Diningrat, adiknya Eyang Kusuma Jati, Lutfi bin Yahya Pekalongan? Silahkan tangkap saya. Laporkan saya kalau saya bicara hoak. kenapa enggak langsung ngomong aja ke Habib Lutfinya aja langsung. Ngapain? Itu sudah mendapatkan somasi dari Ya bisa keraton jadi itu. Ada di saya kamu itu itu wes. jelas. Juriatnya yang menjelaskan bahwa Lutfi bin Yahya telah memasukkan adiknya Kartosudiro Diningrat Eyang Kusuma Jati. Tanya dulu Bang Nanang, tahu Bisa somasi gak jadi dia? kamu itu Tanya dulu, Tahu tahu hanya somasi somasi salah kan gak dia? kamu? informasi itu. Salah informasi itu. Tahu somasi tidak kamu? Untuk makam saya, palsu saya ini orang Jogja bang. Dan saya dapat informasi tadi pagi, ternyata ada orang dalam keraton yang marah pada kelakuannya Lutfi bin Yahya yang memalsukan makam Kartosudiro Diningrat Eyang Kusuma Jati, dan lebih parahnya lagi, Pangeran Diponegoro yang sejatinya namanya Artoswiryo di orang Yaman kan? Diklaim milik orang Yaman. Jadi Parah nggak itu? Kontribusi Yaman di oke. Yogyakarta apa? Sebentar. Di Geger Sepai adakah orang Balawi yang meninggal dunia di Jogja? Tidak ada. Enak saja mereka mengklaim pahlawan kita. Dari Yogyakarta diklaim orang Yaman. Bangsat kalian, bajingan kalian. jadi gini, oke. Ini saya bicara Intinya dengan saya itu fakta. ya, dengerin dulu ya. Saya itu hanya tertarik dengan mungkin apa Imaduddin yang mengatakan yang Tadi membatalkan makam palsu, sempalan. ayo bantah narasi saya. Kalau Anda punya data, tadi kan nuduh saya. Bantah narasi saya. Ya saya bukan orang Jogja aja ya nggak tahu lah. Katanya Tadi kamu tanya kamu makam palsu. bilang Saya jelaskan ini. Belum di situ Intinya petir. Habib Soleh yang inti, memasukkan. minimal kamu ngomong, ya mohon maaf saya baru tahu. Minimal begitulah. Nah, minta Coba maaf belajar ke gitu. saya. Harusnya kamu kalau tidak tahu. Kalau goblok, jangan naik di sini. Di sini beda data. Lihat di maksudnya titik saya itu. Juriatnya yang menjelaskan bahwa Lutfi bin Yahya yang memasukkan. Juriatnya langsung itu. intinya Balawi Udah, itu kalau tidak tahu tentang makam palsu, kamu diam Agen, saja. Begitu loh. kamu agen mana kamu? Agen mana kamu? Agen Yahudi mana kamu? Oh iya, nanti ini orang bakal ngomong PKI nih, ya kan? Iya. Iya, makanya saya bilang ini agen Zionis ini. Nuduh-nuduh orang PKI itu biasanya kerjaan Zionis. Ngadu domba dia. emang saya nuduh PKI. Kamu Enggak. Zionis kamu Zionis kamu. Siapa Saya lihat yang typing-typean kamu kok. bentar saudaraku, ini yang katanya suruh gua on cam. Bentar, mau persekusi atau bagaimana? Sini bang, kalau mau persekusi ya, gua orang Jogja, mau selok-selok, silahkan. Sudah ada ya Habib yang saya bidik. Ingat itu, gua pribumi. Saya juga Siapa yang mau pribumi kok. persekusi saya? Lah kamu pribumi kok nyembelih Rekam, Habib tolong. rekam, screenshot muka saya nih, orang Jogja saya. Silahkan belum persekusi. Tapi Habib Malu-maluin orang terdekat, Jogja jangan aja. salahkan saya ya, ingat ini. Oh, siapa lagi ini? Enggak. Malu-maluin orang Jogja aja. Oh enggak. Ini justru ngebela. Gimana kamu? Makam pahlawan kok disabotase kamu bilang itu memalukan. Enak aja. Ini ngebela Itu justru. kakek Kamu nenek ngapain? moyang saya 78. Bangsat kalian itu klan-klan Yaman. Pahlawan saya Memang itu kamu di ini Baliwan di Yaman kan. Bajingan kurang semua ajar kalian kamu itu. ini. Untuk masalah kebangsaan saya tumpah darah, saya rela. Ingat Kamu siapa? itu. Kamu makanya saya tanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Saya itu setengah Habib, setengah Muhyiddin.
kamu. turunin aja. Ayo, Turunin agen aja, tuh turunin kayak aja. saya ini. Agen ini. Agen ini, agen. Ayo on cam. Udah, ini agen ini. Zionis ini. Bukan. Bukan On domba cam dia. kalau berani Jadi- kamu. Ini saatnya Julian pribumi Abs. itu bergerak. Bila kita mendapatkan persekusi, kita persekusi balik mereka. Jelas-jelas presiden kita sudah perang. Tamu ratusan Bukan, apa? Balawi Yaman migran-migran itu. Kita Saya jangan tidak peduli takut, masalah kita pribumi. Kemarin kamu itu paling berkuasa kan, paling tinggi kan, jadi manusia paling mulia kan. Sekarang lihat nasibmu. Lihat nasibmu baik-baik. Hah? Bukan Bang, itu. Lihat nasibmu, nasib junjunganmu, lihat itu. Jadi apa sekarang? Dihina-hina toh? Karena kalian menghina-hina duluan. Sekarang nikmati buah yang kalian tanam itu. Nikmati itu. Iya, di dunia sih hina juga nggak apa-apa. Yang penting di akhiratnya Ada cerita di mulia. dunia, di akhirat pun saya jamin. Kamu terhina nanti. Kata siapa Kamu emang itu. Tuhan dah. Apa? Kamu siapa? Ya kamu siapa? Kamu- Saya tanya, kamu siapa? Tuhan. Kamu Tuhan. Mau bilang di dunia saja, kamu Tuhan. Kamu paling tinggi, kamu paling tahu. Hah? Orang kamu aja cuman nggak tahu apa-apa kok, cuman disuruh-suruh aja kok. Apa kamu itu? Kalau kamu berani menindas kalau kamu berani menindas warga Nusantara, ya, warga Nusantara akan menindas balik kamu. Ingat itu. Saya juga Nusantara kok. Ah, kamu tuh agen. Tipu-tipu kamu tuh. Masa? Udah, Loh, kamu buktinya? itu tidak bisa menjawab lagi, Hablo ya. Tentang makam palsu tidak bisa menjelaskan, kita turunkan aja ya. Karena Turun kan- aja. Jangan diturunkan Bang, jangan diturunkan. Ah, Biar lagi. Mau ngomong. Oke ya, Benar, sebentar satu ya, kali. sebentar, saudaraku yang ada tamu ini ya. Ini katanya ada yang cinta kembali, mau ketemu saya. Siap saudaraku ya, siap. Nanang Kurniawan ya, tenang saja nih, gua pribumi. Tenang, bila saya satu sakit ya, ada 354 Habib yang harus sakit. Sudah saya radar itu ya, paham. Ini kebangkitan orang Jogja ini ya. Jangan salahkan ini. Mungkin Sultan akan bergerak. Buktinya apa? sampai Buktinya Bang apa? Anang, Itu izin. Rizik mau menurunkan 20.000 orang ke Jogja, yang datang berapa? 40 ekor. Bang Anang, izin. Bang Anang izin. Satu Mau. lagi, sekali lagi, sedikit lagi. Perhatikan kibin-kibin ini ya. Kibin-kibin ini selalu ngompor-ngomporin. Artinya menurut pandangan saya, mereka itu mau menumbalkan Habib-Habib. Lihat ini tuh. Mereka ini mau numbalin Habib-Habib. Oh bener. Mereka sengaja ini. Mau mengulang kejadian 98. Tapi korbannya Habib. Itu kerjaan kibin. Ya. Lu bener itu. Bener itu. Kita ngomong bener, kita punya data, kita punya fakta, tapi masih ngotot. Siapa yang ngotot, Habib atau bukan? Kibin, jongos-jongos ini. Artinya mereka sedang menumbalkan Habib. Ya, jadi kalau sampai kalian itu melakukan hal-hal seperti itu lagi, ngeyel-ngeyel, dikasih tahu fakta, dikasih tahu data, malah framing-framing, malah fitnah-fitnah, itu artinya kamu sendiri yang sedang menumbalkan Habib. Lanjut Bang Nanang. Bang, ini Oke, maksudnya sebentar Habib ya. ini Ada tamu dijerumuskan dulu, loh. sebentar saudaraku ya. Tolong tertib ya. Teguh Bonti, monggo. Ya, salam kenal Bang. Selamat malam menjelang pagi. Bisa on cam, Bang? Bisa, bisa. Siap Dengan senang hati. selalu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Bang. Bang. Monggo. Salam dari Jogja, Bang. Dengan tema Indonesia adalah Dalawi, Bang. Assalamualaikum Bang. Monggo, Bang. Assalamualaikum dari Banyuwangi Bang. Oh ya, siap. Sebentar ya, ada tamu ini ya. Bang Teguh, monggo. Apakah Indonesia ini sudah darat Dalawi? Menurut Anda bagaimana, Bang? Gimana Bang? Sebentar, cinta terlarang gantian ya. Yang di Komal besar dulu yang bicara ya, Bang. Mohon maaf ya. Iya, iya. Ya, cinta Siap. Izin Teguh, tanya Teguh, Bang. monggo. Izin tanya, saya sedikit tahu kayaknya supaya jelas. Balawi itu apa maksudnya tuh Bang? Ba'alawi itu sebuah klan dari Yaman yang mengaku cucu Nabi, tapi dimintain data tidak bisa menunjukkan. Habib itu loh, yang pakai sorban dan begitu, ubel-ubel. Iya begitu Bang. Jadi sementara untuk di Indonesia kemunculan
saudara-saudara kita khususnya yang di Jawa itu sudah bagus Bang. Saya sangat setuju itu. Itu kalau dari bukan sejarah lagi ya apa namanya. Kalau masih tidak lah. Saya satu aja pertanyaannya kepada mereka. Peradabannya ada di mana? Itu aja Bang. Terima kasih. Peradaban Ada Balawi nggak? Yaman itu ya? Ada nggak datanya? Itu aja sih. Ada bang, Nggak itu usah. di sana itu cuman pasir dan batu bata. Iya iya Bang. Ya Oke, saya. Ya. monggo Bang Cain. Malam Bang, salam kenal. Yo sangat Halo. berat sekali ini Balawi ini. Ini 10 tahun ke depan itu kan nggak kita lawan seperti ini. Wah, sudah hancur negeri kita. Wah, Dia mau resmi rambah. saya ini. Lah iya dia rambah NU, dia obo-obo NU, dia rendahkan kiai. Setelah itu NU hancur, negeri ini gampang dikuasai. Itu kelakuannya Balawi itu. Sikat Bang. Ada tambahan? Nah, sudah lanjut. Oke, cinta terlarang ini mau Sherlock saya katanya. Monggo. Oh, ya, salam kenal dari Banyuwangi Bang ya. Salam kenal dari Jogja. Katanya Siap. mau persekusi saya, silakan loh. Boleh. Kok. Abang Nanang ini kok pinter ngomong ya. Ya untuk kebangsaan memang harus keras bang. Karena Iya. IQ-nya tinggi, Bang. Bukan Betul. bodoh. Tapi kerasnya itu nggak dapet sampai Bang. Kalau bagi saya Bang, Kerasnya apa? nggak dapet, nggak ada Gelagapan. bukti. Oh, Kerasnya saya nggak punya dapet. bukti semua kok. Istilahnya Kak, sampean itu nggak ada tatalnya gitu lah. Nggak ada apa? Nggak ada tatalnya. Nggak ada buktinya gitu Bang. Oh, nggak ada itu, bukti. ya. Nggak ada bukti katamu. Sampai lu keras-keras kerupuk. Oh, kalau saya. belajar dulu ya kalau nggak ada bukti ya. Tuntut saya kalau saya bicara hoak. Iya, kalau cuman keluar-keluar di sini anak bayi bisa Bang. Oke. Oke, Bang, mau tanya dulu. Cinta, mau tanya dulu. Ya, siap. Ya. Kamu tahu ada Habib yang bilang Wali Songo nggak punya keturunan? Gini Bang, tapi kan nggak semuanya habaib. Tahu atau tidak? Oh tidak, saya tidak tanya itu. Kamu tahu atau tidak? Ada Habib, bahasa saya itu. Ada Habib yang bilang keturunan Wali Songo tuh nggak ada. Tahu tidak? Nggak tahu pasti. Tahu atau tidak? Tahu, oke. Tahu ya. Tahu nggak dia mengutip dari mana? Kalau itu saya nggak bareng sama Habib terus. Oke, saya kasih tahu kalau gitu. Ya. Dia mengutip dari Robitoh Alawiyah. Kamu tahu nggak Robitoh Alawiyah itu apa? Leh, kok sampean tahu semua Bang? Apa sampean bagian Robito? Orang pinter sini-sini tuh bukan Saya kibir, tahu. goblok. Kamu tahu tidak Robitoh Alawiyah itu apa? Tahu, tidak. Selesai. Kalau nggak tahu saya jelaskan. Ya, jelasin. Sampean Tahu. kan tahu semua. Tahu atau pertanyaan saya tahu atau tidak? Kok kamu Loh, jelasin? tidak. Tahu atau tidak? Tidak. Tidak. Saya kasih tahu. Ya. Kasih tahu. Robitoh Ya. Alawiyah itu lembaga mencatat keluarga Ba'alawi. Ya. Kamu sekarang paham tidak yang saya maksud? Dari pertanyaan saya saat tadi sampai sekarang kamu paham tidak? Paham. Kalau nggak paham saya jelasin. Paham? Paham kalau Saya ulang sampean ya. itu. Supaya Kalau sampean itu supaya benci kamu itu sama paham. Saya ulang dulu ya. Ada satu orang Habib yang mengutip lembaga Robitoh Alawiyah, yang mana Robitoh Alawiyah adalah lembaga pencatat keluarga Ba'alawi, yang mana Robitoh Alawiyah itu mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu nggak ada. Kamu tahu dampaknya apa? Tahu dampaknya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Keturunan Wali Songo marah. Iya. Tahu kamu? Sampean keturunan Wali Songo juga? Kenapa memangnya? Beda kenapa? Tanya saya. Kenapa? Loh, Bang Cinta. saya cinta kok sama Wali Songo kok. Bang Kenapa Cinta. memangnya?
Bang Cinta, Langsung Jangan ngegas. dibuka Japlo. sampean Ya. pernah dengar? Gantian yang Sampean pernah dengar? Bajingan kalian. Satu Habib, kakinya Habib itu lebih mulia dibandingkan dengan 70 kepala kiai. Lah kalau bapaknya sampean malah apanya itu? Lah, ya kan? Sedangkan kiai Yang mau saja, naik multi ya. Hah? sedangkan 70 kiai saja lebih mulia. Kakinya Habib itu lebih mulia daripada kepalanya 70 kiai. Lah, kalau Ini bapaknya Kang sampean Nanang, tuh saya berapa mau tanya kali sebentar. malah? Sebentar ya saudara aku ya tertib ya. Di sini siapa tadi yang ngomong Bang Jain monggo? Apa kira-kira sampean nggak marah? Sebentar, kalau Safi, ya, dikatakan bentar, begitu? Bang Jain, monggo. Kiai kita guru kita muridnya kiai. Lah kita ini apanya cucunya kiai, murid cucunya kiai. Malah lebih bodoh kita ini malah dianggap sama dia. Aku tahu logatnya dia itu orang mana. Mau tanya saya. Oke. Ini cinta terlarang ini kalau kita kasih bukti mereka tidak tahu ya. Banyak literasi dulu ya. Cinta Ya. terlarang, mohon maaf, tahan dulu. Ini ada tamu ya. Monggo Bang Syafi. Halo, assalamualaikum Bang Cinta. Waalaikumsalam. Suaranya diperbesar dulu ya Bang. Iya ya. Oh yang di bawah mohon ditap-tap ya. Ini agak goyang kalau bikin tema seperti ini langsung lengkap biasanya. Bang Cinta, sampean muslim Monggo nggak? Bang Syafi. Gimana bang? Kamu muslim nggak? Sebentar cinta terlarang, mohon maaf ya, saya dulu nih ada El Jawi ini loh. Terima kasih yang sudah support El Jawi. Monggo Syafi. Iya, Bang Cinta, kamu muslim nggak? Syafi, Iya sudah bicara itu Bang Nanang. tanya siapa? Saya ya. Bang Nanang barangkali kendala sinyal. Bang Safi itu sudah bicara. Bicara Saya agak mau keras yang bercinta tegas itu. biar dengar semua nih. Terus Ya. Ya, saya saya mau- muslim mau- bang. Ya muslim. Kamu NO atau bukan? Ala-ala NU bang. Kalau kamu NO pasti tahu pendiri dan yang Mbah Hashim itu dapat restu dari mana. Kalau ada Habib yang bilang berdirinya NU itu atas restu kakeknya, itu menurut kamu bagaimana? Bukti tidak ada loh. Saya mengikuti ketum aja bang. Ketumnya aja Ketum diem siapa? sekarang ini bang. Gitu bang. Loh kok diem? Aku tanya sama kamu kok. Loh, jangan nanya sama saya mengikuti ketum kok. Loh, ketum gimana? Salah sampean kalau menanya sama saya. Loh, kok salah? Aku tanya sama kamu. Udah kamu beda kok. Tak tanya kok. Sampean salah kalau nanya sama saya. Kalau sampean nanya sama ketumnya baru. Kamu itu dengar pertanyaannya apa enggak, Cinta? Udah Kamu dengar denger saya. pertanyaannya. Oke, Udah dengar pertanyaannya dia apa? nanya Coba saya ulangi. Islam apa Jangan bukan gitu. Jangan kayak budek gitu loh. Kamu ngaku NU. NU katanya NU berdiri atas restu Habib Hashim Pekalongan itu loh. Menurut kamu gimana? Oh kalau itu nggak dengar saya bang. Budek gitu kan. Bukan budek kalau nggak dengar. Ya supaya kamu tahu NU itu berdirinya karena Habib gitu loh. Kalau sampean nggak lihat berarti buta sampean ya. Loh, kamu dengar omongan saya enggak? parah Enggak. nih bang, parah nih NU bang. itu berdirinya karena minta izin Habib. Dengar kah kamu? Nggak dengar. Aduh. Mas Jadi Cinta, kamu percaya? sampean ini terlalu Kalau Habib bodoh. Karena sering dengarkan ceramahnya Habib paling. Enggak. Oh iya. Lah Aduh, iya. Saya dikeroyok Rek. Saya Oh, dikeroyok. nggak dikro- Siapa yang keroyok ini satu-satu loh? Kamu, tapi kamu dikasih data, kamu tuh bilangnya tidak tahu. Kamu itu goblok atau tidak punya IQ loh. Lebih baik kamu turun ya, banyak-banyak literasi dulu ya. Siap. Nah, turun dulu ya. Aduh. Saya mau tanya Memang sama kawan-kawan. rata-rata Kibin ini tolol. Saya mau tanya sama kawan-kawan yang di bawah. Saya mau tanya sama kawan-kawan yang di bawah. Mukibin wajib botol. Kawan-kawan. Kalau bukan mukibin namanya itu. Kawan-kawan, apakah kawan-kawan setuju dengan statement bahwa NU berdiri karena minta izin Habib? Saya tanya sama kawan-kawan yang ada di bawah. Enggak. Setuju nggak? Enggak. Nggak setuju. Ayo tapping teman-teman yang di bawah.
Coba kawan-kawan yang di bawah. Tidak, tidak setuju nggak? semua. Oh, nggak setuju. Tuh. Lah, Perhatikan banyak kawan-kawan banget. ya. Perhatikan kawan-kawan ya. Kibin-kibin, jongos-jongos, liatin itu semua. Kami rakyat Indonesia itu tahu. Enak aja kalian mau sabotase NU itu. Bajingan kalian itu. Nah, wah, upload tumben keras banget. Panas sudah gara-gara Bang Nanang ini. Ya, ini saatnya kita harus panas, saudaraku. Harus keras. Assalamualaikum orang biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini dengan wabarakatuh. tema atau menanggapi narasi teman-teman? Ya, iya bang, memang nggak saya nanggapin tema aja tuh bang. Wah, Ya, terima kasih bang. Intinya ya memang Indonesia ini lagi darurat Mbak Alawi, karena Mbak Alawi itu ketika berbicara ini bukan masalah nasab saja, tetapi eh, dampak dari mereka mengaku duriah Nabi itu memang kemana-mana. Pengeklaman sejarah, pahlawan dan lain sebagainya, termasuk tentang akidah kita, akidah Islam, bahkan ini yang lebih khusus lagi Nahdiliyin. Ini kan ketika kita bahas kitab-kitabnya, itu kan kita tahu bersama. Tetapi yang heran memang sebagian tokoh-tokoh kita itu menafikan hal itu. Sebenarnya kitabnya sudah ada, dan saya yakin tokoh-tokoh kita lebih tahu membaca kitab itu. Tetapi yang amat disayangkan, kenapa ketika menyangkut tentang hal ini kok tidak ada sikap seperti yang ada di Tasbitul Fuad, syahadatnya seperti itu. Apakah benar syahadat seperti itu? Ini kan yang jadi pertanyaan. Sementara klaim yang jadi lakukan para Ba'alawi mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah nggak kenal syahadat seperti itu. Karena saya ahli sunnah wal jamaah juga. Berguru pada kiai. Kiai saya nggak pernah mengadakan syahadat seperti itu. Rukun Islam itu 2 kalimat syahadat. Ini kok 3 gitu loh. Ini bukan fitnah, bukan. Itu ada. Dan ini yang kitabnya apa, saudaraku, orang-orang biasa? Syahadatnya Anda bisa buka nggak? Tasbitul Fuad halaman 9, Bang. Ini kalau ini saya biar lebih enak, ya saya coba kasih data deh. Oke. Biar enak, biar nggak dianggap fitnah saya juga Oke, nggak. betul. Pokoknya di Mukimat ini selalu bawa data. Dan Ya, tidak ada caci maki. Artinya kita nggak inilah. Ya memang kita kadang terjadi hal seperti ini kan amat disayangkan. Tetapi kan kita nggak mungkin percaya karena ini bertentangan dengan syariat kita itu sendiri. Oke. Belum lagi yang seperti yang ada di Syarhul Ainiyah. Di situ dikatakan Faqih Muqaddam Mi'rad. Ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang sebentar ini kok kayak gini sinyal saya ya. Ada yang bilang Aman. 7 kali, ada yang 27 kali, ada yang bilang 27 kali. Di situ kan gimana kita mau menganggap itu suatu apa yang tertera yang kita bisa dengar. As-sholatu mi'ratul mu'minin, toh teksnya sudah jelas. Urija bihilah sidratul muntaha. Saya memang nggak begitu paham tentang nahwu. Tetapi kalau teks seperti itu kan itu kata guru saya itu soreh gitu loh. Artinya teksnya itu mi'rajnya ke sidratul muntaha. Kalau kita ingat dengan dawuhnya Mbah Hasyim, barang siapa mengaku mi'raj ke sidratul muntaha itu sudah kafir. Nah, ini yang seharusnya kenapa hal-hal seperti ini masih dibiarkan. Makanya ketika bicara Ba'alawi, mungkin orang ada yang nggak percaya silahkan, percaya silahkan. Oke, kalau masalah nasabnya, gimana dengan masalah kitab-kitab yang seperti itu? Sementara masih mereka klaim ahli sunnah wal jamaah.
Dan kitab Syarhul Ainiyah barangkali ini bisa di tracking ya buat teman-teman. Silakan Anda tracking di Shopee. Biar saya nggak dianggap fitnah. Di situ harganya berkisar masing-masing toko itu berbeda antara 60 sampai 70 ribu. Artinya kitab ini dijual bebas. Artinya kan ini dampaknya kemana gitu loh. Sementara ini menyangkut mi'raj ya. Ketika ada sonhorek, ada fatwa, kenapa ini nggak ada fatwanya? Kitab ini sesat atau tidak gitu loh. Ini kan yang jadi masalah. Ketika kita pertanyakan kenapa sikap tokoh-tokoh kita, saya kadang-kadang bingung juga gitu loh. Tetapi kan kita ini tidak akan pernah percaya seperti kata guru saya ini, Bang Haplo. Mau siapapun yang mengatakan kalau menyatakan unta bertelur, pasti saya tidak akan percaya. Dan saya yakin Al-Quran itu maha benar. Dan kalau ada yang menyalahkan, itu penafsirnya yang salah. Kalau ada yang salah. Makanya kita harus bisa bedakan. Dengan ini seharusnya kita ada sikap.